Welcome to my channel. Malam yang indah di Jeddah semalam, seperti kita semua sudah tahu, Indonesia berhasil meraih 1 poin pertama dalam sejarah tim nasional Indonesia, dalam sejarah Indonesia sejak tahun 45 kita berdiri, sejak merdeka. Dan gue yakin banget semua dari kalian mengucapkan syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Dan juga ini tentunya semua sesuai dengan target yang paling realistis. Ya, jadi sekali lagi, bukannya kita nggak mau menang ya, semua juga mau menang. Bahkan kalau perlu kita lolos Piala Dunia, kalau perlu juara dunia. Tapi mungkin kalau gue sebagai yang menganalisa lah begitu ya, sebuah pertandingan, sebuah turnamen tentu dituntut untuk menilai secara objektif dan secara faktual begitu ya. Walaupun memang dalam kenyataannya hasil di lapangan itu kadang tidak bisa diduga. Itu juga yang dikatakan oleh Jahit Syah, gue masih ingat di konferensi pers hari sebelum pertandingan menghadapi Arab Saudi, bahwa dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Memang klise ya kedengarannya, tapi dia mengucapkan dengan sincere dan itu terjadi semalam. Jadi malam indah di Jeddah dan benar-benar walaupun panas ya. Jadi suhunya itu panas banget. Jadi gue di kesempatan kali ini gue mau ceritain ke kalian, teman-teman semua ya. Jadi apa hal-hal yang menarik yang terjadi di luar pertandingan yang mungkin luput dari pengamatan ataupun informasi yang kalian dapat ya. Kalau pertandingan gue rasa ini kalian rata-rata ya 80-90% itu sudah paham lah, sudah paham, pinter juga, lucu-lucu juga ya, macam-macam ya. Mulai dari rame nih istilahnya nih, si siapa namanya, Martin Paes. Wah, nih uji nyali nih uji nyali, disengaja bikin pelanggaran, habis itu menghalau sendiri. Dan jujur ya, itu di momen dimana ketika Martin Paes dapat penalti ada rasa gundah. Nah, itu yang paling pas menggambarkannya. Tapi juga ada rasa jangan-jangan ini permainan sport jantung juga nih, waktu kayak di Piala Asia kemarin kan, di Piala Asia Senior maupun juga di U23 itu kan banyak drama-drama yang seperti itu kan. Termasuk juga Hernando Ari ketika berhasil menepis penaltinya Australia di U23, dan juga di adu penalti lawan Korea Selatan. Jadi itu yang ada terbersit di perasaan gua, dan mungkin juga kalian ya, walaupun agak tetap ragu juga ya, bukan ragu, maksudnya kayak takut, bukan ragu ya, worried, kayak aduh ini gimana ya kalau kebobolan setelah kita unggul 1-0. Tapi again ya, miracle happens, keajaiban itu kembali datang ke tim nasional kita ya, meskipun sebenarnya ini juga tidak lepas dari upaya Pak Ketua. Ini kita harus berikan apresiasi ya, dengan sincere, dengan tulus, yang dengan lobby-lobby beliau akhirnya Martin Paes, ya gue bilangnya Martin Paes saja walaupun bahasa Belandanya pas, Martin Pas, tapi udah enak di mulut. Tapi kalian tahu lah maksudnya ya, yang mengupayakan yang bersangkutan untuk bisa jadi warga negara Indonesia, ahli federasi, dan juga bahkan membela timnas Indonesia di laga kemarin ya. Bayangkan kalau kemarin bukan Martin Paes, with all due respect ya, kita juga harus memberikan hormat, penghargaan kepada Hernando Ari, Nadeo, dan juga Adi Satrio. Tapi tentunya gue yakin hasilnya akan berbeda. Tapi biarlah ya, terjadi persaingan yang sehat, dan kemampuan mentalitas yang dibawa oleh Tom Hai dan kawan-kawan itu juga mudah-mudahan bisa menular ke pemain-pemain Indonesia lainnya. Karena ini sedikit ya, sebelum gue cerita apa yang tersisa dari Jeddah. Kemarin memang kelihatan ya secara kedalaman skuad itu, kalian juga bisa ngeliat lah. Ini yang gue katakan tadi, kalian tahu lah, begitu para pemain ini mulai kehabisan nafas di babak kedua, itu pemain pelapisnya kelihatan jomplang langsung. Jadi memang ya ini tantangan tersendiri ya buat PSSI juga, buat federasi, buat Pak Erick Thohir untuk terus menggenjot kemampuan para pemain di level lokal di Liga 1 ya. Karena kita lihat kemarin benar-benar babak pertama, untung juga Sintayong cukup cerdas ya, nggak terlalu bermain ngotot, bermain cepat, intensitas tinggi, karena dia tahu ya atmosfer cuaca di stadion itu cukup panas teman-teman. Memang gimana ya, mungkin itu kan main jam 9 malam ya, bahkan jam 11 lewat 15 pun atau 11.30 lah, itu gue jalan keluar kebetulan karena nggak
nggak ada kendaraan, nggak ada tebengan juga dan seterusnya. Gue tuh jalan hampir 2 kilometer ke pinggir jalan besar situlah, di stadion situ. Itu masih panas teman-teman. Jam 11-an aja itu mungkin kayak seperti jam 4 jam 5 sore di Jakarta. Jadi sebagai perbandingan aja ya, biar kalian ada bayangan. Apalagi jam 9 itu agak lebih panas lagi sedikit. Nah, makanya ketika gue ngelihat Ragnar, ngelihat Tom Hai, kemudian ngelihat siapa lagi yang paling, bahkan Calvin Verdong ya, kalau kalian melihat 10 menit terakhir itu udah mulai agak turun, tapi mereka tetap fight. Ya, mereka tetap ngejar bola, mereka memberikan, gue ngeliat banget mereka bermain dengan benar-benar 100%. Nah, ini sedikit berbeda dari Arab Saudi yang apa ya, masih ada, kelihatannya ada masalah ya di lini di internal mereka, di ruang ganti mereka kelihatan banget. Mereka kalau gue gambarkan sekumpulan singa-singa yang lagi ngambek. Gue nggak tahu, ini persepsi gue aja ya, karena gue ngelihat dari mulai presscon itu, nanti gue sisipin deh videonya ya. Kebetulan gue dapat footage-nya. Itu wajahnya Mancini tuh kayak gimana ya? Bukan hanya karena dia tambah tua, tapi kayak nggak orang kayak siap perang gitu loh. Kayak ada something. Ya ini sekali lagi hanya persepsi gue, tapi gue akan sertakan dengan gambar supaya kalian juga bisa menilai apakah standing point gue itu memang sesuai dengan pemikiran kalian juga. Kemudian juga pertanyaan dari wartawan ya soal materi para pemain Saudi yang kebanyakan atau banyak main di liga lokal dan menjadi pemain cadangan gitu. Jadi ya dari hal-hal seperti itu kita udah bisa lihat ya apa yang terjadi, menerka-nerka lah di internal dari tim tersebut. Sementara di kita kalau kalian lihat kemarin lagi presscon itu wajah Sintayong, kemudian juga staff-staffnya itu semua seperti siap perang ya, lebih ngotot, lebih termotivasi lah, itu kuncinya. Dan yang gue seneng juga kemarin itu bener-bener ya, ini yang paling gue mau omongin ya di luar teknis tadi, karena sekali lagi kalau soal melihat pertandingan ini gue bukan mencoba untuk mengangkat-ngangkat kalian, tapi gue yakin 80% kalian sudah bisa menilai secara garis besar lah pertandingan kemarin seperti apa, siapa man of the match-nya, kemudian di mana kekurangannya dan seterusnya, di mana kelebihannya juga. Nah jadi gini, kemarin itu gue mesti mengakui, mungkin on behalf of Indonesian people ya, mewakili kalian, kalau kalian setuju, itu gue benar-benar dengan segala tingkah laku lucunya teman-teman TKI itu, gue harus mengatakan terima kasih buat TKI khususnya yang kemarin hadir di stadion King Abdullah Sport City. Luar biasa ya, itu luar biasa, benar-benar memberikan suntikan semangat buat Ragnar dan juga Calvin Verdong dan kawan-kawan. Kenapa? Karena itu yang gue bilang tadi, dengan cuaca yang begitu panas, dengan tekanan yang begitu besar, karena ini adalah pertandingan pertama dalam sejarah Indonesia di round 3. Macam-macam ya pressernya, dan juga lawan yang di awal-awal agak lumayan menekan. Gue nggak bilang menekan banget, kenapa? Karena mereka yang seperti gue sampaikan tadi memang sepertinya tidak terlalu termotivasi ya, tidak kelihatan, nggak ngotot, nggak militan. Itu dukungan dari TKI itu sangat luar biasa, dari fans lah ya, walaupun nggak semuanya TKI, tapi banyak kan TKI. Itu luar biasa. Jadi gue di WhatsApp grup itu juga pada tang-tong kan untuk nanya itu kok sepi. Itu memang sepi, pendukung Arab itu sepi ya. Ada dua faktor yang sempat gue singgung di video gue sebelumnya. Jadi pertama, memang mereka agak kurang srek dengan Mancini, dan ini hasil bukan katanya, bukan baca di mana-mana, tapi gue hasil ngobrol dengan super driver Uber di sini, Uber sama Karem kalau di Arab ya, dengan juga beberapa teman diaspora ngasih masukan. Mereka agak pesimis ya dengan tim Saudi saat ini di bawah kepemimpinan Mancini. Jadi itu mengapa salah satu alasan kemarin juga warna hijau itu tidak mendominasi. Memang mungkin kalau dikira-kira ditakar-takar jumlah ya, kalau dibandingkan mungkin 50-50. Mungkin saja kita lebih banyak sedikit, mungkin saja mereka lebih banyak sedikit, tapi paruhnya paruh dua lah, nggak berbeda jauh. Ya bayangkan kalau ini main di GBK nanti lawan Australia, gua jamin 1 triliun % itu akan merah nanti GBK. Mungkin Australia ada sedikit doang, paling mungkin hanya sekitar 500 orang atau mungkin 1000 lah. Orang Australia kan banyak juga. Nah kemarin itu di satu section bahkan meluber sedikit ke kiri ke kanan kalau gua nggak salah ya, itu penuh, sepenuh-penuhnya, 95%, 98% bangku tuh keisi lah. Ya mungkin hanya ada 1-2 yang kosong, tapi sisanya itu penuh. Terus kemudian juga di
di section yang VIP. Kalau di sini bilangnya silver dan gold. Itu ada juga lah sejumput orang Indonesia, mungkin sekitar 100-200 orang lagi. Jadi ini dan suara-suara yang ditimbulkan oleh fans ini gokil sih. Gue yakin banget itu sangat berpengaruh yang membuat akhirnya para pemain kita itu bersemangat ya. Karena panas banget cuacanya. Jadi kalau lu nggak, jadi ada aja selentingan, bukan selentingan ya. Sedikit suara yang kedengeran di kuping pemain itu kan kalau kita lagi main kan sebenarnya kita kan nggak terlalu fokus ya dengan apa yang terjadi di luar. Jadi ketika ada suara yang bisa masuk ke kuping dia dalam kondisi dia fokus, yang dalam bentuk semangat ya, mungkin hanya sedikit lantunan kedengeran, hidup Martin Paes, hidup ini, itu yakin banget gue ya, kalian yang pemain bola walaupun amatir pasti bisa merasakan itu. Jadi sekali lagi dari hati yang paling dalam, dan kalau boleh gue juga mewakili teman-teman semua, gue mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman khususnya TKI ya, karena kalian kan tentunya memberikan effort yang sangat luar biasa datang ke stadion untuk memberikan dukungan kepada Tom Hai. Jadi kalau ada satu poin ya yang didapatkan oleh tim nasional kita kemarin pertama kali dalam sejarah, itu ada sahamnya TKI, para TKI dan juga diaspora, semualah orang Indonesia yang hadir di sini. Jadi luar biasa. Dan ini sedikit gue mau cerita ya. Sekali lagi ini mohon maaf, bukannya bermaksud yang negatif atau apa. Kondisi teman-teman di Qatar dan di sini tuh berbeda teman-teman secara ekonomi. Jadi gue respect dengan dua-duanya, tapi effort yang diberikan oleh teman-teman TKI di sini itu jauh lebih besar ya. Secara ekonomi mungkin tidak segemerlap yang di Qatar, tapi mereka meluangkan waktu, tenaga, uang, mungkin pikiran juga ya, karena mereka membawa bendera, membawa mungkin syal-syal banner-banner dukungan itu ke stadion sangat luar biasa teman-teman ya. Sekali lagi gue bukan bermaksud menilai atau apa, enggak, justru gue ingin memberikan kredit poin buat dukungan mereka yang luar biasa ya. Bahkan ada mereka menyewa bus dari berbagai kota di Saudi ya. Gue nggak tahu ya lengkapnya kota-kotanya apa, mungkin dari Madinah kalau nggak salah juga ada, dari Mekah, seperti itulah kira-kira, karena mereka rombongan naik bus. Ada merek bus yang paling gua inget tuh salah satunya tuh Dalah gitu ya. Jadi itu gokil sih mereka. Dan tentunya juga pasti kalian yang dimanapun kalian berada, itu doanya itu ya doa yang orang tulus pasti akan didengar. Jadi ada 3 nih faktor 3D yang membuat kita mendapatkan 1 poin. Doa itu dari kalian yang mungkin tidak bisa hadir di stadion, itu juga ada maknanya, terima kasih apapun agama kalian. Kedua, dukungan itu dari fans TKI yang ada di stadion dan tentunya juga di lapangan. Nah pasti kita harus mengapresiasi lah perjuangan dari Martin Paes yang kemarin bikin jantung kalian agak dakdiksur kan gitu. Dan tentu juga keputusan-keputusan detail yang mungkin buat kita itu tidak terlalu matters ya, tidak terlalu penting atau tidak terlalu, kita rasa itu biasa aja. Seperti contohnya penunjukan ban kapten ke Jai Itses itu bermakna sangat penting teman-teman. Karena satu ya, kita tahu dia pantas lah Bang Jai ya, secara kapasitas, secara kepemimpinan. Kalau kalian ngelihat Jai Itses itu apa ya, perpaduan antara orang baik tapi punya mental yang tangguh. Itu yang kesan yang gue dapet. Jadi gue rasa ketika Jai Itses gabung pertama kali kan dia debut lawan Vietnam kalau gua nggak salah ya lah, di GBK yang dia yang dia cungkil bola tuh yang fansnya dia bilang buang begitu kan, kalian pasti tahu lah video itu. Gua rasa Sintayong tuh dalam pikiran dia hanya tinggal menunggu waktu untuk menunjuk Jai Itses sebagai kapten gitu ya, karena memang kepemimpinan dia kemarin, kemudian juga kepemimpinan dia, kapasitas dia itu benar-benar kemarin adalah salah satu kunci. Tentunya di luar Martin Paes dan juga Ragnar yang bermain bagus terutama di babak pertama, sehingga kita bisa mencuri 1 poin dari lawatan di Jeddah kali ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Dan Sintayong pun gue yakin sudah tahu lini belakang akan jadi area peperangan yang sangat penting ya. Kemarin kita lihat bagaimana Jai Itses bukan hanya berhasil menghalau banyak tekanan-tekanan bola-bola yang dilancarkan oleh para pemain Arab Saudi, terutama di 15 menit 20 menit terakhir kita lihat mereka banyak melakukan swing, crossing, tapi di sana ada Martin Paes. Kalaupun Jai Itses lewat ada Martin Paes ya kan. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan juga kita lihat bagaimana dia mementor Rizky Ridho yang ya mohon maaf ya masih gaya-gaya bermain Liga 1, asal buang bola yang penting aman ya. Dan ini mungkin menjadi catatan ya, agar
Ya nggak bisa juga terlalu mengandalkan Jaitzes ya. Malah kemarin gue lihat yang nomor 13 siapa? Muhammad Ferrari ya. Gue lagi di stadion agak kurang jelas. Itu bermain juga malah agak sedikit lebih bagus kemarin ya. Tapi tentunya juga dengan ada Jaitzes dan Martin Paes memang membuat lini belakang kita lebih pede ya. Dan tentunya ini menjadi modal yang sangat berharga buat tim nasional kita kembali ke tanah air untuk segera menyambut Australia yang juga sedang terluka. Ini harus kita tambahin lukanya lagi. Kita bisa melihat ya bagaimana PD-nya pemain kita. 10 menit awal adalah ujian pertama ya. Ada pepatah Jerman, gue lupa dalam bahasa Jermannya, tapi itu sangat mengena. Sesuatu yang pertama itu selalu sulit. Ya, ini bukan hanya pertama dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia, tapi juga pertama dalam sejarah buat kita. Tapi kemudian 10 menit awal, 15 menit awal, para pemain kita begitu tenang, begitu rileks, nggak panik, tapi juga nggak ceroboh. Ya, sebelum akhirnya ada gol dari Ragnar Roratmangun. Nah, ini si Wahaji yang botak ini yang kelihatannya agak bohoki juga ya foto sama gua kemarin. Yang jelas doa dari kalian itu juga sangat manjur. Kemarin juga ya bukan mungkin ya, tapi juga nah ini detail kecil yang gue bilang tadi, bukan mengumrohkan tapi mengajak para pemain timnas yang muslim untuk umroh. Kemudian juga bahkan di hari yang sama juga Paus Franciscus juga datang ke Indonesia. Dan ini istilahnya jalur langit ya. Semuanya itu bersatu, dan kita lihat ya, kalau kita bersatu ternyata kita kompak, kita kuat ya. Jadi ini sebuah pesan yang sangat luar biasa. Tim nasional kita diberkati dengan banyak hal ya, walaupun tentunya juga dengan kerja keras, termasuk juga dari federasi yang mencoba untuk menanggulangi setiap tantangan bahkan yang detail-detail seperti juga kepulangan. Nah, ini penting gue ceritain teman-teman ya. Karena pertama, para pemain itu sudah sangat lelah kemarin di tengah cuaca yang cukup panas main, dan selang nggak sampai 5 hari sebenarnya. Kalau dihitung-hitung itu 5 hari dikurangin mungkin 5-6 jam, dikurangin 6 jam lah gitu. Jadi ini nggak lumayan sempit. Sementara Australia main spare-nya itu agak lebih lama sedikit ya, mungkin agak sekitar 10 jam mereka punya spare waktu. Dan seperti yang gue bilang tadi, PSSI memperhatikan itu. Maka ini gue dapat informasi A1, dan gue nggak bisa sebutin namanya karena nanti takutnya dia jadi ya inilah, jadi kehilangan pekerjaan. Mungkin kalian bisa tebak dari mana sumbernya. Yang pasti dia bilang gini: para pemain timnas itu tiba di bandara jam 2.15 waktu Saudi. Jadi kalau di Indonesia itu jam 6.15 pagi. Take off-nya itu jam 3 pagi waktu Saudi, atau ditambah 4 kalau di Indonesia itu waktu Indonesia Barat itu jam 7 pagi. Ya, jam 3 tambah 4 itu 7. Jadi take off jam 7 pagi waktu Indonesia Barat hari Jumat. Nah, kalau kita lihat penerbangan dari Jeddah ke Jakarta itu memakan waktu sekitar 9 jaman, mungkin 9,5 tergantung penerbangannya. Kalau kita asumsikan saja 9,5 jam, maka harusnya timnas akan tiba di tanah air itu sekitar pukul jam 11:30, jam 12 siang. Oke, apalagi yang mau aku ceritain ya kemarin ya. Ya, yang pasti itu malam yang sangat berkesan, malam yang sangat indah buat kita semua. Dan gue lihat kita sangat mensyukuri hasil 1 poin bersejarah. Ya, ini judul yang sudah gue siapin sejak jauh-jauh hari. Ya, bahkan gue cerita ke seorang teman, gue bilang kalau nanti Indonesia mendapatkan 1 poin, gue udah siapin judulnya. Ya, ada 2 versi bahasa Indonesianya, 1 poin yang bersejarah, atau kalau bahasa Inggris tadinya 1 historic point. Tapi ya sudahlah, ya apapun itu, yang pasti anak tangga, jalan jembatan emas yang akan dibangun oleh Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya, seperti yang pernah diramalkan oleh Gus Dur, mudah-mudahan terwujud. Tapi PR itu masih banyak, masih akan ada Australia nanti, kemudian juga bulan depan kita akan away ke Bahrain dan juga ke Qingdao. Gua nggak tahu apakah gua akan kembali hadir ke sana. Kalau mungkin ada sponsor, ya mungkin aja ke sana. Ya kalau enggak, mungkin ke salah satu. Ya karena itu jalurnya agak susah. Ke Bahrain dulu, ke Qingdao itu agak repot lah, agak mahal juga. Oke. Terkait kondisi pemain, apakah ada yang akumulasi atau enggak? Kemarin Martin Paes ya kena kartu kuning, tapi
kelihatannya dia nggak ada masalah ya, karena baru debut, baru 1 poinnya. Tapi yang jelas nanti di pertandingan menghadapi Australia itu Justin Hubner sudah bisa tampil kembali. Nah, ini tinggal kembali ke Sintayong apakah akan memainkan dia atau enggak. Tapi menurut gua ada besar kemungkinan dia akan dimainkan karena tenaganya masih fresh. Ya, kemudian nanti tinggal dia berpikir apakah di tengah akan menampilkan Nathan dengan Tom Hai, atau dia akan menampilkan 3 gelandang sekaligus supaya lebih kokoh ya. Biarkan Tom Hai agak lebih enak menyerang, kemudian double pivotnya Ivar Jenner dan juga Nathan. Tapi kita nggak tahu, jangan terlalu jauh ke depan dulu. Kita nikmati dulu 1 poin yang bersejarah ini. Kita nikmati dulu tim nasional yang begitu pede menghadapi tim yang pernah mengalahkan Argentina ya. Kemudian juga ranggalan Piala Dunia. Dan setelah ini mungkin akan menjadi video gue terakhir saat di Jeddah, karena saat gue berbicara ini sudah menjelang pukul, di Indonesia aja lah biar gampang ya, sudah menjelang pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Jadi pesawat gua itu 4 jam lagi lah akan bertolak dari Jeddah ke Jakarta. Dan tentunya kita akan bersama-sama nanti ke Gelora Bung Karno menyaksikan pertandingan yang juga sangat penting, krusial, pertandingan kedua dari grup C menghadapi Australia. Ingat beberapa bulan lalu, sekitar bulan Februari kalau nggak salah ya, kita dihajar oleh Australia 4-0. Dan walaupun kita sempat membalas di U23 ya dengan kemenangan dari Komang Teguh, tapi ini adalah kesempatan untuk bisa ya meraih poin maksimal pertama di grup C kali ini. Ya, dan juga tentunya update lapangan ini teman-teman sebelum gua tutup. Nanti mudah-mudahan gua dapat informasi yang lengkap soal kondisi lapangan terakhir. Dan kita bersyukur kemarin acara misa Paus, kedatangan Paus kemarin juga berlangsung dengan baik. Artinya lapangan juga tetap terjaga. Jadi kita senang semuanya berjalan dengan baik. Bangsa kita semakin maju, semakin kompak, dan khususnya sepak bola kita terus berprestasi dan membanggakan. Oke teman-teman semua, soal kuis terakhir sebelum gue tutup. Ini panjang videonya ya supaya kalian puas nih ya. Mungkin sehabis Jumatan kalian akan menonton ini. Untung kuis, karena ini padat merayap dari kemarin, gue usahakan hari Sabtu siang itu gue akan umumkan. Ada sesuai janji ya, sesuai janji ada 2 tiket menonton Indonesia lawan Australia yang akan gue bagikan kemarin. Yang sudah ikut kuisnya itu kemarin gue akan pilih 2. Mana yang paling bagus. Bagus itu bukan harus muji, bukan harus keren. Ya pokoknya apa aja yang menurut gue bagus itu akan gue pilih. Dan gue tidak boleh kenal dengan orangnya, bukan temen. Jadi ini benar-benar random dan akan gua foto setelah nanti penyerahan tiketnya ya, supaya kalian benar-benar merasa resep lah gitu ya kalau orang Betawi bilang itu. Oke teman-teman, itu dia. Ini dia persembahan dari channel Bung Harpa, laporan dari Jeddah. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan juga berkenan buat kalian semua. Dan tinggalkan komen apa aja masukan-masukan ke channel ini, ada yang kurang mungkin atau ada yang apapun itu, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi kalau ada video-video gue yang random ya, temanya random, jamnya random, kalian gak ketinggalan, selalu ternotifikasi dan selalu terupdate dengan berita-berita soal tim nasional Indonesia. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi seperti biasa, gua mengucapkan terima kasih buat kalian, dan juga sehat-sehat semua dimanapun kalian berada. Waalaikumsalam. Bye-bye.